Keadaan pandemi saat ini tentu mempengaruhi sektor-sektor industri di Indonesia. Banyak sektor yang mengalami penurunan laba, bahkan harus menutup perusahaannya. Tetapi ada juga yang dapat bertahan, bahkan meningkatkan labanya di masa seperti ini. Contohnya industri kimia, farmasi, dan obat-obatan herbal yang mengalami pertumbuhan hingga 5,59%. Sebelum membahas lebih jauh mengenai industri farmasi, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu pengertian industri. Pengertian industrialisasi yang dikutip dari buku Ekonomi Pembangunan karya Lincoln Arshad, industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Pernyataan sebelumnya mengenai kuatnya industri farmasi di tengah pandemi didukung oleh perkataan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Hayam yang mengatakan bahwa masih terdapat sektor yang memiliki demand yang tinggi yang memiliki pengaruh yang baik bagi neraca perdagangan. Salah satunya adalah industri farmasi. Jadi, apa itu industri farmasi dan apa yang membuatnya dapat bertahan? Menurut surat keputusan Menteri Kesehatan, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Produksi unggulan industri ini pada saat pandemi seperti sekarang ini adalah masker dan obat-obatan untuk menjaga daya tahan tubuh. Ditambah lagi dengan hand sanitizer dan disinfektan. Tetapi di balik kesuksesan industri farmasi di beberapa produk, tidak dapat menunjukkan fakta bahwa sedikit banyak industri farmasi ikut terpengaruh pandemi ini. Terbukti dengan adanya PHK 3.000 karyawan industri farmasi. Hal ini dapat terjadi karena menurunnya permintaan obat-obatan dan menurunnya jumlah pasien di rumah sakit. Terbukti bahwa adanya peningkatan laba tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi pada beberapa sektor. Namun industri ini perlu diapresiasi karena kemampuannya untuk mempertahankan industrinya di tengah pandemi. Sekian video kali ini yang membahas mengenai industri farmasi di tengah pandemi. Semoga dapat menambah informasi bagi penonton sekalian.